Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Miss Dwi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mari kita awali bersama-sama pertemuan hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap untuk belajar pada hari ini? Yuk kita simak bersama-sama video berikut ini. Pada pertemuan kemarin, kita telah belajar tentang apa itu cerita fantasi beserta struktur intrinsik yang ada di dalam cerita tersebut. Hari ini, kita akan belajar tentang struktur cerita fantasi. Mau tahu apa saja di dalamnya? Mari kita simak bersama-sama. Struktur cerita fantasi sama saja dengan tahapan alur, di mana di dalamnya menjelaskan tentang tahapan atau jalannya sebuah cerita. Struktur cerita fantasi diantaranya adalah yang pertama, bagian orientasi, yang kedua, bagian konflik, yang ketiga, bagian klimaks, yang keempat, resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Berikut ini penjelasan setiap bagiannya. Mari kita simak bersama-sama. Bagian pertama pada struktur teks cerita fantasi adalah orientasi. Orientasi adalah tahapan awal cerita yang akan digunakan untuk mengenalkan tokoh, latar, situasi, waktu, atau lain sebagainya. Bagian kedua adalah konflik. Bagian konflik ini di mana cerita mulai muncul suatu permasalahan. Tahap ini ditandai dengan adanya ketegangan ataupun perdebatan antar tokoh. Atau bisa juga dikatakan bahwa bagian konflik ini adalah bagian pemunculan permasalahan awal dalam sebuah cerita. Bagian ketiga adalah klimaks. Klimaks adalah tahap di mana ada permasalahan atau ketegangan berada pada titik paling puncak. Atau dapat dikatakan bahwa pada bagian klimaks ini, tokoh merasa bahwa permasalahan dalam hidupnya datang bertubi-tubi, sehingga merasa sulit untuk diselesaikan dan mengalami rasa putus asa. Tahap yang berikutnya adalah resolusi. Bagian resolusi ini di mana tahap masalah mulai dapat diatasi atau menemukan solusi dari permasalahan yang ada di dalam cerita. Ketegangan berangsur-angsur menghilang. Tahap yang terakhir adalah koda. Koda merupakan tahap di mana ada konflik yang sudah terselesaikan, sudah tidak ada permasalahan ataupun ketegangan antar tokohnya, oleh karena itu telah menemukan penyelesaiannya. Koda biasanya diciri-cirikan sebagai akhir cerita. Akhir cerita bisa happy ending atau sad ending. Berikut ini Miss Dwi sertakan contoh setiap struktur-strukturnya. Yuk kita pelajari sama-sama. Berikut ini ada sebuah cerita yang sudah Miss Dwi beda-bedakan pada setiap bagiannya. Bagian yang pertama adalah orientasi. Pada cerita ini, orientasi terdapat di dalam paragraf remaja bernama Rian hidup bersama neneknya mendiami sebuah gubuk reot yang berada di pinggiran desa. Yang tadi sudah Miss dijelaskan, orientasi adalah bagian perkenalan, di mana cerita ini memperkenalkan bahwa tokoh utama dalam cerita bernama Rian dan hidup bersama neneknya di sebuah gubuk reot dan berada di pinggiran desa. Pada struktur yang berikutnya adalah konflik. Konflik terdapat pada paragraf Rian sudah berhasil lulus dari SMA dan ia ingin meneruskan kuliahnya di perkotaan, di mana ia berhasil memperoleh beasiswa oleh sebab kepandaian dan kecerdasannya. Nah, bagian ini adalah konflik. Kenapa dibilang konflik? Karena ini adalah permasalahan awal di mana Rian akan menghadapi permasalahan-permasalahan berikutnya tentang beasiswa dan sekolah atau kuliah yang akan dia jalani di perkotaan.
Berikutnya adalah bagian klimaks. Bagian klimaks terdapat pada paragraf Rian memohon izin kepada neneknya untuk pergi meninggalkan desa dan tinggal di kota untuk melanjutkan pendidikannya. Namun, sang nenek justru tidak memberikannya izin sehingga akhirnya membuat Rian kesal dan memilih untuk tetap pergi dengan upaya melarikan diri dari rumah. Nah, bagian ini adalah bagian klimaks di mana permasalahan Rian tidak hanya satu, melainkan permasalahannya bertambah-tambah sehingga Rian memutuskan untuk melarikan diri dari rumah. Selanjutnya adalah bagian resolusi. Bagian resolusi terdapat di paragraf seusai melakukan pekerjaannya ketika hendak melangkahkan kaki untuk pulang, Rian melihat seorang pengemis yang sudah renta, sehingga hal tersebut mengembalikan memorinya dengan neneknya ketika masih berada di desa dahulu. Pada saat itu, Rian mulai berpikir untuk apa ia melanjutkan pendidikannya apabila neneknya di sana akan menderita. Pada bagian ini dapat dikatakan bahwa ini adalah titik balik dari seorang tokoh Rian, di mana dia berpikir bahwa untuk apa sebuah kesuksesan dia raih, tapi ternyata tidak sama sekali dirasakan oleh orang yang ia sayangi selama ini, yaitu neneknya. Bagian yang terakhir adalah bagian koda. Bagian koda ini berisi tentang akhirnya Rian memutuskan untuk segera pulang dan bertemu dengan neneknya, dan ia pun memutuskan keluar dari pendidikan dan membantu semua anak-anak yang mengalami putus sekolah di desanya supaya bisa tetap belajar. Di dalam koda ini, di mana tokoh Rian memutuskan untuk kembali ke rumah neneknya, bertemu dengan neneknya, dan tinggal bersama neneknya kembali. Akhirnya mereka pun hidup bahagia. Cukup sekian penjelasan Miss Dwi pada hari ini, semoga dapat membantu kalian dalam memahami pembelajaran. Miss Dwi ucapkan terima kasih, sampai ketemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.